Baik, kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alifia Herka Bahrin, Mary Christine, Muhammad Rafi Aktenike akan melanjutkan materi dari kelompok 3 kemarin dengan judul yang masih sama, yaitu metafora. Adapun latar belakang kami membahas ini adalah karena bahasa tidak akan pernah bisa terlepas dari hidup manusia sehari-hari, mengingat perannya sebagai media komunikasi. Berkomunikasi antar sesama, manusia menggunakan bahasa berupa kata-kata hingga kalimat-kalimat dalam menyampaikan maksudnya. Tak jarang kita jumpai metafora yang berisi kalimat dengan kata-kata tak bersesuaian, namun tetap bisa dipahami serta digunakan dalam bahasa sehari-hari. Hal itu sendiri tercipta dari pikiran penutur, sehingga dalam pembahasan kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai metafora dan proses-proses berpikir yang menyertainya. Lantas ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain yang pertama, teori-teori dalam metafora, yang kedua, sistem kerja pikiran kognitif manusia dalam menciptakan serta memahami metafora, serta ciri metafora dan juga pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembahasan kami yang pertama yaitu mengenai stilistika kognitif dan teori metafora. Di sini Peter Stockwell mengemukakan sebuah teorinya, yaitu hipotesis invarian. Menurut Peter, hipotesis invarian itu merupakan sebuah pemahaman kita tentang metafora yang hanya berdasarkan satu aturan, yang dimana konsep atau target diubah dalam penggunaan metafora, sedangkan sumbernya tetap. Kemudian hipotesis invarian ini menggunakan Idealized Cognitive Models atau ICM, yang dimana untuk memahami pengalaman baru dalam ungkapan metafora dengan hanya mengikuti pengetahuan pendengar tentang domain target. Selanjutnya ada teori-teori metafora. Yang pertama ada teori perbandingan. Jadi teori perbandingan ini merupakan pemindahan makna dari citra atau konsep yang sudah dipahami kepada topik atau konsep asing melalui perbandingan sehingga menghasilkan titik kesamaan. Contohnya nih, guru adalah matahari bangsa. Jadi fungsi matahari sebagai pemberi terang dan kehangatan dipindahkan kepada guru sehingga guru menjadi pemberi terang dan kehangatan pada bangsa. Jadi di sini nih terjadi pemindahan makna dari konsep matahari kepada guru. Jadi di sini kan matahari itu maknanya sebagai pemberi terang dan kehangatan. Terus dipindahkan kepada guru sehingga guru menjadi pemberi terang dan kehangatan pada bangsa. Itu yang disebut dengan pemindahan makna dari citra, sehingga fungsi matahari dan guru memiliki titik kesamaan di mana dia sama-sama bermakna sebagai pemberi terang dan kehangatan. Yang kedua ada teori interaksi, di mana metafora merupakan proses kognitif untuk memahami atau physical atau gagasan asing lewat interaksinya dengan tenor atau gagasan yang sudah dikenal maknanya. Jadi tenor di sini tuh gagasan yang sudah dikenal maknanya, bukan lewat pemindahan makna. Jadi di dalam teori interaksi ini tidak terjadi pemindahan makna. Contohnya saja nih, guru adalah matahari bangsa, di mana dalam kalimat guru adalah matahari bangsa tidak terjadi pemindahan makna. Kedua kata tetap pada makna harfiah masing-masing, namun sebagian wilayah keduanya berinteraksi. Jadi guru adalah matahari bangsa ini saling berinteraksi. Guru ini mendidik dan mengajar, berinteraksi dengan matahari, yaitu menerangi dan menghangatkan, sehingga terbit gagasan bahwa melalui pendidikan dan pengajaran, guru menerangi dan memberi kehangatan pada bangsa. Jadi di sini tidak terjadi perubahan tidak terjadi pemindahan makna, tetapi adanya suatu interaksi di dalam kata guru dan matahari tadi. Selanjutnya, berdasarkan gagasan Ricard,
Black mengembangkan teori interaksi dengan menekankan bahwa metafora pada hakikatnya merupakan instrumen kognitif dan tidak dapat berlangsung tanpa adanya interaksi antar elemen-elemen pembentuknya berupa konteks, situasi, pembicara atau pendengar, penulis atau pembaca, dan tema pertuturan. Contohnya, Ali adalah anak kecil. Jadi, Ali adalah anak kecil merupakan metafora jika secara konteks Ali berumur 40 tahun namun bersifat kekanak-kanakan. Kemudian, Ali adalah anak kecil bukan sebuah metafora jika memang pada kenyataannya Ali masih berumur 5 tahun. Yang ketiga ada teori pragmatik. Jadi teori pragmatik ini metaforanya tidak membentuk makna-makna baru karena tidak berkreasi, melainkan berupa kata-kata yang makna harfiahnya digunakan untuk membentuk pemahaman makna metafora. Ditentukan makna harfiah kata-kata maupun kalimat yang membentuknya dan bagaimana makna tersebut digunakan. Selanjutnya ada teori kognitif. Jadi di sini metafora berlangsung dalam tataran proses berpikir yang menghubungkan ranah sumber dan sasaran pikiran yang dianggap lebih penting daripada bahasa, karena proses berpikir timbul akibat penggunaan ungkapan bahasa pada tataran bahasa. Seluruh identitas, atribut, dan proses dalam ranah sasaran dileksikalkan melalui kata-kata dan ungkapan ranah sumber. Contohnya seperti dunia adalah panggung sandiwara. Jadi pemahaman tentang sandiwara digunakan untuk memahami kehidupan dan dari metafora konseptual ini dapat dibentuk berbagai metafora linguistik. Jadi di sini pengertian metafora yang sebenarnya relatif sama dan hanya berbeda pada penekanan esensi serta fungsi kedua tataran berupa metafora konseptual. Jadi dalam metafora konseptual ini terjadi proses pemindahan konsep yang dikenal pada konsep asing agar konsep asing tersebut dapat dipahami. Kemudian ada metafora linguistik. Dalam metafora linguistik ini, ekspresi linguistik yang diperoleh dari sebuah metafora konseptual. Setelah tadi dibahas mengenai stilistika kognitif dan beberapa teori metafora, selanjutnya kita akan ke pembahasan mengenai kekakuan invarian. Linguistik kognitif secara umum berusaha menunjukkan bagaimana semua representasi realitas berdasarkan kebiasaan metaforis ICM atau Idealized Cognitive Models. Dan kita tahu bahwa ICM ini bersifat dinamis serta radial. Dinamis dalam artian kategori-kategori pengetahuan yang direpresentasikan tidak bersifat absolut, melainkan berdasarkan kultural serta dapat berubah. Sedangkan radial di mana hubungan beberapa item dalam struktur menunjukkan efek yang prototype. Pembatasan pada informasi dari ICM nyata dibutuhkan ketika muncul suatu keganjilan. Turner memberi contoh berupa metafora hidup adalah perjalanan di mana hidup dalam hal ini dikategorikan sebagai domain target dan perjalanan dikategorikan sebagai domain sumber. Hidup distrukturasi dan dipahami sebagai perjalanan dalam ungkapan ia tidak punya tempat dalam hidup dan saya telah melangkah dengan awal yang baik. Maksudnya di sini adalah hidup dan domain target hidup direpresentasikan dalam domain sumber perjalanan. Poin pokoknya adalah kelangsungan isomorfis di mana ide tentang hidup distrukturasi dengan ide perjalanan yang familiar, di mana kita tahu di mana dalam hal ini kata hidup dianggap sebagai domain yang kurang familiar dan kata perjalanan yang sudah umum digunakan dan dipahami oleh masyarakat awam menjadi penggambaran dari hidup itu sendiri. Sehingga hal ini mengubah ide tentang perjalanan sebagai dasar metafora yang disamakan dengan hidup. Ada pula asumsi terkait hipotesis invarian di mana terdapat kelangsungan penggambaran item-item dan struktur dalam metafora. Lakoff pun mencoba memecahkan kontradiksi konseptual metafora
di mana dalam hal ini ia menggunakan contoh dari satu kata yakni waktu yang dimanifestasikan dalam 3 metafora. Yang pertama adalah waktu adalah ruang, waktu telah dilalui, serta ia telah melampaui waktu. Hal ini menggambarkan ada hubungan yang berbeda pada metafora-metafora tersebut, di mana satu metafora, yakni waktu, dapat dimanifestasikan dan direalisasikan oleh ungkapan yang berbeda. Maka, metode kognitif linguistik dapat menghasilkan kemungkinan interpretasi yang terbuka terhadap satu metafora. Dan kita juga mengetahui bahwa metafora waktu telah dilalui atau metafora ia telah melampaui waktu berlawanan dengan metafora waktu adalah ruang dan ruang adalah waktu. Masing-masing konsep dipahami dalam kerangka pemahaman konvensional dan terdapat konsistensi logika matematis bahwa dua sisi dari ungkapan yang sama dapat dibalik tanpa perubahan arti. Masalah pokok pada hipotesis invarian diusulkan untuk memecahkan pertanyaan mengenai elemen manakah yang digambarkan dan manakah yang diletakkan di belakang. Ide kuncinya di sini adalah penonjolan yang meliputi ketepatan keputusan antara teks baru dan dugaan atau kecenderungan individual. Dengan kata lain, makna menurut pembaca adalah sebaik makna tekstual. Contoh lain adalah metafora istriku pinggangnya jam pasir. Tampak bahwa pengertian tentang bentuk jam pasir adalah bentuk yang terkenal, sehingga masuk akal untuk mengusulkan prototip bentuk sentral jam pasir ICM adalah pada bentuknya yang unik. Dalam banyak kasus, yang terjadi adalah gambar berupa bentuk jam pasir telah dilukiskan pada target yang dalam hal ini adalah istri, sehingga sudah termuat dalam pikiran pembaca. Hal ini bahkan nyata sejak pembacaan pertama. Pasir yang mengalir dalam jam kemudian menjadi gambaran kedua saat pembacaan ulang dengan kerangka teori Lakoff, tetapi diketahui bahwa tidak ada yang menonjol dari pembacaan itu. Akibatnya pembaca tidak berpikir bahwa yang menjadi skema gambar tentang diri istri di sini adalah pasir yang mengalir, melainkan pembaca telah menganggap bahwa dari metafora istriku pinggangnya jam pasir yang menjadi analogi dari pinggang istri ini adalah bentuk jam pasir tersebut. Sesuatu yang asing pada ICM hanya asing di awal saja, dan setelah beberapa saat maka hal itu pun akan menjadi familiar. Namun kemudian sulit bagi kita untuk melihat mana yang merupakan domain sumber dan mana yang merupakan domain target. Karena kita menjadi terbiasa untuk mendekati metafora baru menggunakan strategi interpretasi dengan melihat pada gambar yang menonjol yang akan menghasilkan pembacaan memuaskan serta kontekstual. Maka ada 3 hal yang kita dapati di sini. Yang pertama adalah pengertian bahwa gambaran struktur skematik gambar adalah interanimasi dan bukan langsung, serta mengarahkan arti juga interpretasi menjadi dialektis dan eksponensial. Lalu pengertian bahwa ICM bersifat radial dan menampilkan efek prototip, memberi catatan tentang fitur mana yang digambarkan dan mana yang disembunyikan atau pokok yang menonjol. Yang terakhir adalah kedua pengertian tersebut menghubungkan dengan deskripsi pragmatik tentang hubungan, mementingkan tujuan pembacaan, serta menghubungkan dengan pengenalan bahwa jenis bacaan mendorong pembaca untuk menginterpretasikan secara teliti. Maka ide pokoknya di sini adalah konstruksi ICM tidak disajikan sebagai proses komplit yang lebih penting untuk pengalaman pembacaan, tetapi pembacaan itu sendiri bekerja untuk memperhalus dan mengubah fitur, struktur, juga domain pengetahuan. Dari sini kemudian kita tahu bahwa hipotesis invarian membatasi persepsi metafora sebagai sesuatu yang memiliki daya cipta, membatasi pengertian dan menghukum kita untuk melihat bagaimana kita merasakan sesuatu sebagai hal baru yang menantang. Teori ini tidak dapat menjelaskan kapasitas bahasa untuk mengacu pada arti baru di balik domain sumber dan domain target. Bahkan pembahasan seperti ini berlawanan dengan yang lebih besar, yaitu tuntutan yang lebih fundamental dari linguistik kognitif terkait dasar linguistik dan perwujudan dari budaya serta persepsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang metafora pada semantik kognitif. Jadi, dalam proses berbahasa pada dasarnya ada 3 tahap, yakni psikologis, fisiologis, juga fisik. Tahap psikologis adalah di mana sebelum bertutur,
manusia akan lebih dulu menentukan apa yang hendak ia katakan. Lalu tahap fisiologis di mana manah melakukan proses untuk mengirim perintah pada alat ucap sehingga menghasilkan tuturan, sedangkan tahap fisik adalah proses menghasilkan tuturan yang dilakukan oleh alat ucap. Maka dalam menghasilkan ungkapan metaforis, terdapat pula proses kognitif atau psikologis yang digunakan seseorang. Chomsky menyatakan bahwa bagian terpenting dalam manusia ada pada kemampuannya menghasilkan serta memahami tuturan. Dengan kaidah terbatas, manusia mampu menyusun kalimat yang berbeda satu sama lainnya, entah secara bentuk, jenis kalimat, maupun unsur leksikal, menggunakan sisi kreativitasnya. Dalam menghasilkan ungkapan metaforis, manusia mampu menggunakan kreativitasnya dalam memilih dan menentukan konsep apa yang akan dipilih, serta konseptualisasi apa yang akan dilakukan. Kreativitas terkait penggunaan metafora merupakan fenomena terkait kreativitas semantik psikologis manusia, yaitu kemampuan menghasilkan dan memahami seperangkat kombinasi linguistik yang mungkin secara literal tidak masuk akal. Ungkapan metaforis yang digunakan manusia untuk menjelaskan suatu konsep dengan konsep lainnya dapat dikategorikan bersifat menyimpang karena memiliki makna melebihi makna yang sudah konvensional di kalangan pemilik bahasa. Manusia dengan kreativitasnya mampu menjadikan suatu kata memiliki makna lain selain makna yang telah disepakati. Hal ini membuat ungkapan metaforis memiliki lebih dari satu level makna. Lakoff menyatakan bahwa yang perlu diperhatikan terkait metafora adalah cara mengasosiasikan suatu konsep dengan konsep lainnya melalui bahasa. Collins dan Cullinan pun menjelaskan bahwa manusia tidak hanya memiliki mental leksikon, tetapi juga semantic memory yang diaktifkan ketika manusia membutuhkannya untuk menghasilkan tuturan. Untuk bisa menerapkannya, manusia pun memanfaatkan associative strategies. Menurut keduanya pula, memori semantik adalah bagian memori berisi kata, konsep, dan fakta tentang dunia. Lakoff menyatakan pula bahwa kenyataannya, pikiran merasuk dalam pengalaman, dan secara langsung berada dalam persepsi, gerakan tubuh, juga pengalaman fisik maupun sosial. Pikiran juga merupakan sebuah imajinatif yang tidak ada dalam pengalaman, bahkan jauh di luar cerminan langsung realitas eksternal. Lebih lanjut, dikatakan bahwa kapasitas imajinatif memungkinkan pemikiran abstrak dan menggunakan manah di luar dari apa yang dilihat atau dirasakan. Ungkapan metaforis yang digunakan untuk mewakili apa yang dirasakan, dialami, dan dipikirkan manusia mengindikasikan adanya proses konseptualisasi dalam manah untuk menjelaskan suatu konsep dengan konsep lainnya. Proses konseptualisasi dalam manah merupakan proses kognitif yang terjadi ketika seseorang menghasilkan ungkapan metaforis dengan menggunakan konsep suatu entitas yang sudah tersimpan dalam manah dengan menghubungkannya dengan entitas lain yang baru. Dapat dipresentasikanlah kemudian suatu proses kognitif lewat konseptualisasi antara domain sumber dan domain target dalam ungkapan metaforis. Proses kognitif dalam ungkapan metaforis dapat ditunjukkan melalui konseptualisasi yang didasarkan pada pengalaman tubuh, sifat, ciri, fungsi, dan kekuatan milik ranah sumber yang berkorespondensi dengan ranah target. Hal ini bertujuan menggambarkan kejadian atau pengalaman yang dialami, dirasakan, serta dipikirkan oleh manusia yang terjadi di masyarakat. Menggunakan strategi asosiatif, memori semantik terkait pengalaman tubuh, sifat, ciri, fungsi, maupun kekuatan yang dimiliki sumber dibandingkan dengan target untuk dihidupkan sebagai komponen metafora. Selanjutnya kita masuk ke ciri metafora. Ciri metafora ada 4, yaitu ada konvensionalitas, ada sistematisitas, asimetri, dan abstraksi. Kita bahas yang pertama, yaitu konvensionalitas, menampilkan pembicaraan tentang kebaruan metafora, seberapa mungkin suatu metafora dapat diketahui makna metaforisnya secara umum, tidak dipahami secara literal. Yang kedua, sistematisitas, ciri-ciri antara domain sumber dan target berhubungan, sehingga metafora dapat diperluas atau memiliki logika internal. Yang ketiga, asimetri. Metafora tidak membuat perbandingan simetris antara dua konsep, akan tetapi menetapkan titik kesamaannya.
membangkitkan pembaca untuk mentransfer ciri-ciri domain sumber kepada target. Yang keempat, abstraksi. Sumber dan target dalam metafora dapat sama-sama konkret atau abstrak, tetapi cara memandang yang abstrak melalui yang konkret tampak dalam semantik kognitif. Sebagai peran sentral, metafora dalam membuat kategori konsep-konsep baru serta mengorganisasikan pengalaman manusia. Masuk ke pengaruh metafora. Metafora menghadirkan pikiran pembaca sehingga berpengaruh secara luas pada perilaku linguistik. Switzer berpendapat bahwa fakta mental yang dipandang secara metaforis melalui hal fisik memiliki pengaruh penting dalam perkembangan polisemi dan kata-kata yang sama dalam rumpun bahasa. Contohnya, I see memiliki dua arti. Secara fisik berarti merasakan dengan mata, dan secara metaforis berarti memahami. Switzer menyimpulkan bahwa perubahan semantik secara historis bukanlah random, tetapi dipengaruhi oleh metafora. Sebagai salah satu tipe strukturalisasi kognitif, metafora dipandang sebagai pendorong perubahan leksikal dan menyediakan cara untuk memahami munculnya polisemi serta gejala perubahan semantis. Kesimpulan, dalam metafora terdapat suatu teori hipotesis invarian yang menyatakan bahwa metafora terbentuk hanya berdasarkan satu aturan, di mana konsep domain, target, di dalamnya diubah oleh penggunaan metafora tersebut. Sedangkan konsep domain sumber tetap. Namun ada pula teori-teori lainnya berdasarkan pendapat para ahli seperti teori perbandingan, membandingkan antara topik dengan citra yang menghasilkan titik kesamaan juga mengakibatkan makna topik pindah kepada citra. Yang kedua, teori interaksi. Terdapat interaksi antara vehicle dan tenor yang menghasilkan ground. Yang ketiga, teori pragmatik. Metafora adalah penggunaan ungkapan harfiah untuk menyarankan, mengakrabkan, atau mengarahkan penutur kepada makna yang mungkin diabaikannya. Dan keempat, teori kognitif. Metafora berlangsung dalam tataran proses berpikir dengan menghubungkan antara ranah sumber dan ranah sasaran. Jika kita teliti lebih dalam, pada dasarnya definisi dari berbagai teori metafora yang telah dijelaskan bermuara kepada dua tataran, yakni metafora konseptual dan metafora linguistik. Metafora konseptual merupakan proses pemindahan konsep yang dikenal pada konsep lain yang masih asing, sementara metafora linguistik merupakan ekspresi linguistik yang diperoleh dari metafora konseptual. Kita langsung saja ke saran. Di sini ada saran. Tentu pembahasan yang telah tertulis dalam makalah ini belum sepenuhnya sempurna, sehingga penulis berharap pembaca dapat menyikapinya dengan menambah pengetahuan lewat membaca pembahasan materi serupa dalam sumber-sumber lainnya. Penulis juga berharap semoga akan ada penelitian lebih lanjut mengenai metafora serta kaitannya dengan pemikiran kognitif manusia, sehingga kita bisa lebih memahami bagaimana proses tersebut terjadi. Bahasa yang digunakan dalam pembahasan terbaru nanti juga diharapkan bisa tersusun secara lebih baik sesuai kaidah kebahasaan yang berlaku, dengan menggunakan bahasa-bahasa awam yang mudah dipahami serta pengertian yang lebih jelas dan lengkap, agar bahasan ini pada akhirnya bisa dinikmati berbagai kalangan tanpa membatasi pemahaman hanya di kalangan bidang keilmuan tertentu saja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.